Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di hari Minggu tanggal 27 Maret ya 2022. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas mengenai legislasi gitu. Kami tetap menyemangati penggiat porang, pengusaha porang, petani porang semua yang terlibat di usaha porang ya. Kami nggak mau memberikan atau sesuatu apa ya yang bikin resah atau menjadi putus asa, bikin down gitu. Tetap semangat lah ya. Kami katakan semangat, orang pasti laku gitu. Orang pasti laku, masalah harga ya kita serahkan pada pasar kan gitu. 2017 porang itu di angka 1.500, 2018 naik ke 2.000, 3.000 tingkat pengepul. 2020 meledak kan sampai di atas 10.000 kan. Nyampe 13.000 di bulan 6, 7, 8 sampai bulan 9 itu di bulan 2020 nyampe 15.000 kan. 2021 mengalami penurunan di angka 8.000, malah ke 8.000 tuh bulan awal panen ya, bulan 4, malah ke bulan 7 6 dari 8.000 turun di angka 7.000 sampai 6.000. Nah 2020 ini kita belum mendapatkan informasi yang pasti kan, karena pabrik-pabrik belum pada buka. Dan masalah legislasi ini kami tetap netral ya. Kami tidak mau mengatakan harus legislasi, enggak. Kami tetap netral. Kami di posisi kami ya, posisi menempatkan diri saya lah sebagai tengkulak. Saya bukan eksportir, saya bukan orang pabrik yang berpengaruh, enggak. Saya cuma petani dan tengkulak kecil. Jadi saya tidak mau mengatakan harus registrasi, wajib registrasi, enggak. Saya enggak akan mengatakan seperti itu. Tapi saya juga tidak akan mengatakan registrasi itu tidak penting, tidak mau mengatakan mengatakan ayo legislasi, ayo gitu kan, legislasi itu penting, tidak gitu. Tapi kami netral ya, kami netral menyikapi legislasi ini. Kami udah melakukan beberapa langkah legislasi, berkas udah kami kasih ke dinas ketahanan dan pangan, dinas pertanian dan ketahanan pangan. Target saya harus lolos gitu. Kenapa harus lolos? Supaya yang saya kerjakan capek-capek bolak-balik ke dinas berimbang lah ya gitu. Tapi kalau masalah tidak lolos ya kita juga legowo. Karena dari legislasi ini ada beberapa poin-poin positif yang kami dapat. Contohnya ini NPWP nih. Ya, karena legislasi tadinya saya tidak mempunyai NPWP. Dibalik. Nah, ya. Ini NPWP tuh, NPWP ya. Nah, NPWP. Sebelum kami melakukan legislasi, kami tidak punya NPWP. Nah, sekarang jadi punya NPWP. Nah, kami jadi punya NIB. Tuh, NIB, nomor induk berusaha. Sebagai pelaku usaha ini penting. Jadi kalau kita mau melakukan usaha ini wajib lah penting lah, berpengaruh ya, supaya kita juga lebih dihargai lah ya di pasar lah. Jadi ini penting sekali ya. Tadinya kita tidak punya NIB, jadi kita punya NIB. Masalah lolos nggak lolos kita udah coba gitu. Lolos ya alhamdulillah, itu target saya. Nggak lolos nggak jadi masalah. Cuman saya mengatakan petani tetap semangat, pasti laku gitu porang. Karena legislasi ini adalah satu syarat permintaan yang satu syarat permintaan Tiongkok atau Cina. Yang ekspor porang yang diekspor ke selain Cina kayaknya nggak ada legislasi, kayak mungkin ke Jepang atau ke Korea atau ke Eropa atau ke pasar selain Cina. Cuman kita harus mengakui Cina karena porang itu kiblatnya emang ke Cina. Ada nggak selain Cina yang berani menerima ekspor porang? Cina sebagai impor porang, kita sebagai eksportir porang yang kuotanya tidak terbatas seperti Cina, ada nggak gitu kan? Nggak ada ya. Nah jadi emang kita ini harus satu syarat permintaan untuk negara Cina sebagai negara tujuan penerima porang terbesar gitu. Berapa ribu ton pun, berapa juta atau berapa miliar ton pun
orang yang ada di Indonesia, Cina mungkin bisa menyerap, bisa menerima gitu. Jadi masalah registrasi ini permintaan ke Tiongkok ya, dikarenakan produk informasinya produk porang yang diekspor ke Tiongkok dulu 2020 tahun 2020 bermasalah katanya, banyak yang jelek dan jamur ya. Nah, oke lah, tidak usah dibahas lagi gitu. Jadi registrasi ini bagi saya mengatakan netral aja ya. Saya menyarankan coba aja lakukan. Enggak jadi enggak ya juga nggak apa-apa. Nggak mau saya memaksakan harus registrasi. Cuman saya garis bawahi, tidak terlepas dari registrasi yang kita bicarakan ini, insya Allah porang tetap laku ya. Porang pasti laku, cuman nggak tahu nih, takutnya ada oknum gitu. Ada oknum, maksudnya nanti udah ada registrasi nggak? Nah, harga jadi beda gitu kan. Tapi insya Allah lah nggak ada lah ya, nggak ada hal-hal yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan tanpa registrasi atau tidak registrasi harga tetap, apa artinya registrasi ini? Kan? Apa coba arti registrasi gitu? Itu juga jadi pertanyaan otak gitu kan? Gitu. Kalau di registrasi nggak ngaruh, nggak diregistrasi juga nggak ngaruh, harga tetap segitu. Jadi ini nggak ada artinya gitu. Mungkin takutnya nanti ada perbedaan harga gitu kan. Jadi kami katakan registrasi menurut saya penting kalau kita sampai lulus gitu kan. Tapi ribet enggak gitu. Takutnya kan ribet. Kita udah capek-capek jungkir balik istilahnya ya. Sampai teriak-teriak, kerja keras, mengerjakan semuanya, bikin NPWP, bikin NIB dan sebagainya, nggak lolos gitu kan. Gitu. Tapi kita coba aja dulu, nggak lolos ya nggak apa-apa gitu kan. Tetap kita harus memberikan semangat, orang pasti laku dan mudah-mudahan tetap jaya, harganya tetap bagus gitu. Tapi dari registrasi ini yang yang kita bayangkan rumit, alhamdulillah ada poin positifnya. Saya jadi punya NPWP, saya jadi punya NIB gitu. Lulus nggak lulus ya kita serahkan ke provinsi lah gitu ya. Karena porang nggak semuanya masuk ke Tiongkok gitu. Dan terus masalah harga ya kita tunggu sampai bulan 4 bulan 5 gitu kan. Buat apa porang dijual sekarang? Masih muda, sekalipun udah dorman kan batangnya belum copot dari umbi gitu. Oke lah. Pohon udah udah tumbang, udah roboh. Tapi kan belum kering, belum hilang. Wajib panen itu di mana pohon udah kering. Lebih bagus lagi pohonnya udah nggak ada. Pas kita bongkar si umbi itu ya, kami katakan supaya jelas ya. Coba bola Dun. Tadikan. Nah. Kami analogikan seperti bola ya, ini porang itu anggap lagi porang. Jadi kualitas bagus itu yang diharapkan tengkulak, yang diharapkan perajang tradisional, yang diharapkan pabrikan yang nantinya mau dirajang dan dijemur lalu dikeringkan jadi chip dan dibikin tepung. Jadi kualitas porang itu dari awal jangan ada tanah gitu, jangan ada akar kayak tuh akar yang masih muda. Porang yang muda kan akarnya masih banyak, digunting atau pakai pisau tek. Ini porang muda gitu, jangan dibongkar. Kalau 2018, 19 oke. Itu porang bolangan di hutan. Yang namanya kita ngebolang ke hutan itu kan ada yang muda, ada spora ya. Kita dapat di hutan ya diambil gitu kan. Nah, kalau di budidaya kita harus nunggu sampai benar-benar matang si porang ini. Pertama nggak ada akar yang nempel lagi, udah kering akarnya, udah copot dari butaran umbi gitu. Tanahnya juga paling tanah-tanah kering lah, wajar, bukan tanah basah yang nempel plok tanah gitu kan. Pas dibongkar tanah jadi berat gitu. Udah mah muda, kita raja nggak ketemu, berat di tanah gitu. Itu kualitas umbi di bulan 2, bulan 3 ini, bahkan bulan 4. Kualitas umbi bagus itu bulan 6, bulan Juni ya.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu kualitas ubi yang jos gitu kan. Bombastis, super power gitu kan. Maha dahsyat kualitas gitu. Itu ubi di bulan 6. Jadi ubinya itu udah nggak ada akarnya, udah terputus gitu. Dan katanya sih kandungan glukomanannya udah bagus karena udah tua gitu. Jadi jangan dulu yang kira-kira belum dorman full dibongkar ya, harus bagus gitu kualitasnya gitu. Karena kami juga pengalaman ngerajang dari 2018 itu ya, ada yang sebesar gini nih, masa harus dirajang, akarnya masih muda gitu kan. Yuk mari profesional lah, nggak susah profesional itu kok. Buat apa sih kan kita asal-asalan gitu. Kita harus profesional gitu supaya maju gitu. Oke. Kita harus maju, harus profesional gitu. Jangan asal-asalan gitu. Jadi kalau pernah saya mendengar itu ya kata-kata bijak Buya Hamka lah. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga bisa kerja. Kalau kerja sekedar kerja, unta juga bisa kerja. Kerbau juga bisa dikerjakan di sawah gitu kan. Kita ini manusia gitu. Jadi harus menunjukkan nilai-nilai manusia gitu yang berakal. Jangan asal kerja. Nah, jadi keburukan-keburukan di dunia orang di tahun 2018, 2020, saya juga nggak munafik sih. Oke, nggak munafik saya. Apakah saya udah sempurna? Belum. Apakah saya mungkin pernah bikin chip gagal? Pernah gitu. Tapi istilah saya katakan ya, keburukan atau kegoblokan di masa lalu ayo kita tinggalkan. Mari kita masuk ke masa yang lebih jernih, ke masa yang lebih cerdas gitu. Oke, perajang tradisional boleh ngechip. Kalau kita bikin chip nanti gagal, jangan ngechip gitu. Udah tahu musim hujan ngechip hasilnya jelek kan. Ngechip istilahnya kualitas yang tebel gitu, luarnya kering, dalamnya dipotongin kuning gitu. Itu yang membuat orang kita tidak dihargai lagi di pasar internasional. Contohnya sama Tiongkok gitu. Bikinlah gitu kan kualitas yang bagus gitu. Sekarang semakin maju zaman ya, semakin modern gitu. Nah, dimana kita harus meninggalkan hal-hal buruk lah gitu ya. Petani jual ke tengkulak, usahakan kualitas umbinya yang bagus. Kalau kotor ya emang umbi di dalam tanah, kecuali dicuci pasti bersih ya, nempel-nempel tipis mah wajar. Jangan sampai bongkar pas musim hujan, pas lagi hujan tanahnya tebel gitu. Tengkulak kalau mau ngecip, semua aja petani juga mau ngecip, bikin kualitas yang bagus. Tapi informasinya chip matahari kurang diminati katanya, tapi mudah-mudahan masih tetap laku ya. Soalnya kan di Indonesia tuh banyak itu kita kalau musim kemarau kan banyak tempat-tempat yang jos kalau kita ngejemur ya. Kayak Pantura itu, kayak di Subang Pantura, Indramayu Pantura, atau di Karawang tuh. Nah, kalau Anda orang Karawang, orang Pantura yang suhu udaranya panas itu, kalau musim kemarau bikin chip orang matahari jos bagus itu. Oh, Karawang, Cikampek, atau misalkan Tempuran, Rawamerta, manalah gitu kan. Kalau bikin chip dicuci, dibolak-balik, hasilnya pasti bagus. Apalagi pakai katanya pakai belerang, oke lah bagus gitu ya. Nah, gitu. Masalah di kualitas di bulan 3 ini kenapa pabrik belum buka? Mungkin analisa saya, mungkin pabrik juga ingin mencapai target atau rendemen yang bagus gitu. Jangan sampai 8 ton, kita butuh 1 ton, kita harus punya umbi basah 8 ton kan. Aduh, bayangkan 81 itu. Ya minimal bisa 551 lah. 5 ton, 5 kuintal jadi 1 ton gitu. Baru ketemu. Dan mudah-mudahan perajang tradisional bisa ngechip lagi dengan bagus, dan pasar chip jemur matahari masih laku gitu ya. Masalah registrasi itu kami netral, kami tidak mengatakan harus registrasi gitu.
kami juga tidak mau mengatakan jangan registrasi, enggak gitu. Coba aja dulu gitu. Lulus nggak lulus ya gimana, nanti kita udah melakukan ya. Kami berpikir positif. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan pasti membantu, atau UPTD tingkat kecamatan pasti membantu gitu. Jadi info-info yang beredar itu ada pungli, pungutan liar dan sebagainya, kita berpikir positif aja, siapa tahu dengan registrasi ini emang jalan terbaik, kita ada sesuatu yang baik di sini gitu, supaya orang kita maju ya. Terus yang mau saya bahas tentang porang ini, petani jangan putus asa, tetap semangat ya, kita hadapi lah gitu, bisa mengembangkan lagi gitu kan, menyiasati supaya kalau porang anjlok kita tetap untung ya. Jangan beli bibit gitu. Saya ini sebenarnya kalau mengatakan seperti itu udah menghakimi diri saya sendiri. Saya penjual bibit, tapi saya bilang atau mengatakan supaya untung jangan beli bibit. Wah, nanti nggak ada yang belanja bibit ke saya, gimana gitu kan, netral gitu. Anda menanam porang, umbi bibit kataknya tanam lagi. Jadi di musim berikutnya yang Anda tanam itu bibit gratis, nggak ada lagi biaya beli bibit. Nah, umbi produksinya jual terus setiap tahun seperti itu, gitu kan lumayan. Soalnya menanam porang itu yang paling mahal kan beli bibitnya, gitu. Oke, terima kasih sahabat. Assalamualaikum.